Pemirsa, timnas Cina sudah tiba di Indonesia untuk menantang timnas Garuda. Tuan rumah makin mematangkan taktik strategi demi menjaga asa ke Piala Dunia. Kita akan membahas bersama para narasumber yang bergabung bersama kami. Di studio sudah hadir analis sepak bola Gita Suwondo, dan nanti juga kita akan mencoba menghubungi melalui sambungan Zoom kiper timnas Indonesia periode 1996-2011 Hendro Kartiko. Saya sapa dulu Bung Gita. Terima kasih sudah datang di studio kami. Iya, terima kasih. Mungkin saya akan langsung mengutip statement ya Bung Gita dari pelatih Cina kemarin begitu mendarat. Dia mengatakan, Branko Ivankovic mengatakan akan memakai 10 striker untuk melawan Indonesia. Meskipun konteksnya memang bercanda ya, tetapi apakah kemudian ini bisa diartikan bahwa mereka akan menyerang? Mereka harus menyerang buat mereka menang. Harus menyerang. Karena mereka baru mendapatkan 6 poin dari hasil 2 kali kemenangan dan 6 kali kalah mereka kan. Tapi persoalannya adalah mereka juga baru mencetak 2 gol pada saat mereka away. Memang tidak bagus. Tapi kalau saya bilang mereka akan memakai, dia bilang dia akan memakai 10 striker, itu mungkin untuk Cywar ya. Sebelum ini kan dia bilang bahwa kita akan all out attack untuk melawan Indonesia, dan dia mengatakan bahwa Bung Karno GBK itu terlalu dibesar-besarkan magisnya, tidak seperti yang terlihat seperti ini. Mungkin dia mengacunya pada saat kita kalah melawan Jepang, dia tidak melihat pada saat kita menang melawan Bahrain, melawan Arab Saudi, dan menahan imbang Australia dengan clean sheet saat itu. Jadi saya pikir ini Cywar dia untuk membuat kita tidak hati-hati, karena China ini dengan pelatihnya ini selalu memakai strategi defend to counter dengan cepat, dengan mereka bermain bertahan. Itu yang mereka sukses pada saat mengalahkan kita, juga mengalahkan Bahrain di kandang Bahrain. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi jangan sampai terlihat bahwa mereka sepertinya ingin menyerang, kita yang justru ingin menyerang duluan, sehingga kita kemudian termakan seperti halnya pada saat kita kalah dari Cina, kita kalah dari Australia, dan kita juga kan betul melawan Jepang di mana kita kalah 0-4 tuh 34 menit kita menyerang, kemudian kita kewalahan di belakang. Jadi tapi harus seperti apa berarti strateginya kalau kedua tim sebenarnya, ini mungkin saya kutip lagi ya, Branko Ivankovic mengatakan persiapan kami bagus, kondisi tim bagus, masalah yang kami punya juga sama seperti Indonesia. Ini kan ada kemudian indikasi bahwa meskipun secara peringkat Cina di bawah kita, tetapi pelatih sepertinya mengetahui kekuatan dan kelemahan tim kita tuh sebenarnya bisa dikatakan sama. Samanya adalah kita sama dengan China kurang lebih tidak mampu menuntaskan banyak peluang menjadi gol. Contohnya melawan Bahrain, kita unggul 1-0, kita punya peluang kedua, punya peluang ketiga, kita buang-buang. Tapi kita menang saat itu. China lebih parah lagi, mereka mencetak 2 kali kemenangan. Tapi mereka pernah bermain efektif melawan kita di babak pertama. Mereka mencetak 2 gol, kemudian waktu itu Zhang Yuning ya pencetak golnya. Dan dia juga menciptakan gol kemenangan melawan Bahrain. Ini yang kita harus hati-hati terhadap striker nomor 9 dari China ini. Jadi mereka memang terlihat lemah, tapi mereka punya ujung tombak yang bisa mencetak gol. Dan dia satu dari 2 pemain Cina yang mencetak gol pada saat mereka tandang. Mereka baru mencetak 2 gol tandang, tapi 2 pemain ini mencetak gol tandang dan satunya membukukan kemenangan melawan Bahrain. Ini yang harus hati-hati. Dan juga harus diingat bahwa mereka mencetak 2 kali kemenangan melawan Indonesia, melawan Bahrain, yang benar-benar seteru mereka untuk mendapatkan peringkat keempat, lolos ke putaran keempat. Ini yang harus kita hati-hati. Oke, baik. Kita akan coba menampilkan grafik dari 22 pertemuan. Indonesia mencetak 14 gol melawan Cina. Iya, ini adalah 5 pertemuan terakhir. Kalau kita bisa lihat sama-sama Indonesia melawan Cina, yang pertama 0-2, kemudian Cina lawan Indonesia di Piala Asia 2004 itu 5-0, kita dibantai habis-habisan. Kemudian di kualifikasi Piala Asia 2013 ya, ini 1-1 ya, kita seri. Kemudian di kualifikasi Piala Asia 2013 juga Cina menang 1-0 melawan kita, dan di 2024 ini yang kemarin Cina 2-1 juga dengan kelemahan yang sama ya, Bung Gita. Kemudian kita kebobolan di awal ya. Kita kebobolan karena kita terlalu asik menyerang saat itu. Itu kan kita 3 pertandingan pertama kita dapat 3 poin. Cina 3 pertandingan pertama mereka 0 poin. Lebih kurang mirip dengan sekarang. 3 pertandingan terakhir Cina kan mereka 0 poin, 3 pertandingan terakhir kita 6 poin, 2 kali kemenangan. Itu yang kita harus waspada. Kenapa? Karena Cina bisa memanfaatkan hal ini pada saat mereka menjadi tuan rumah, dan mereka sepertinya sudah sudah melakukan perang psikologis bahwa mereka akan melakukannya lagi. Ini yang kita jangan sampai termakan. Tapi head to head juga tidak terlalu bicara banyak ya, karena pertemuannya yang ke-5 sebelum ini kan tahun 2001. Kemudian kita kalah 5-0 tuh tahun 2001 juga, itu sudah lama sekali dengan tim yang tidak sama. Kita pernah menahan imbang mereka di GBK.
kita juga kalah 2 kali setelah itu, tapi mungkin yang jadi patokan adalah ketidakhati-hatian kita pada saat kita kalah 2-1 di pertandingan terakhir tahun Oktober 2024 yang lalu. Oke, Bung Gita, cukup menarik Anda meng-highlight bahwa kita bisa tidak hati-hati ketika Cina di dalam kandangnya mereka sendiri ya. Betul. Dan mereka bisa melancarkan strategi seperti itu di kandang. Counter waktu itu Counter ya. waktu itu. Nah, apakah kemudian ketika tandang Kamis besok ini akan lebih menyerangkah atau akan ada strategi yang sama atau seperti apa? Sebenarnya kalau China sudah mendapatkan poin seperti halnya kita 9 misalnya, mereka pasti akan bermain lebih hati-hati. Kenapa? Karena mereka pengen mengamankan poin itu. Tapi kan mereka hanya mendapatkan poin 6 sejauh ini. Ya. Jadi mau nggak mau mereka pasti menyerang. Tapi menyerangnya seperti apa saya pikir juga tidak akan seperti Jepang, tidak akan seperti Australia, bahkan tidak seperti Arab, bahkan mungkin tidak seperti Bahrain. Di sini mungkin letak kekuatannya bahwa kita benar-benar harus disiplin di belakang. Kekuatan kita kan disiplin di belakang. Iya. Kemudian punya itu tetap harus dipertahankan. ya. Punya perebut bola di tengah seperti halnya melawan Bahrain itu dalam diri Joey Pelupessy. Kemudian punya playmaker seperti Tom Haye. Dan kita punya counter di depan dengan dua pemain sayap kita. Ada Kevin Dix nanti, kemudian ada di kiri ada Calvin Verdong. Saya pikir cukup ada Jakob Sayuri dengan kecepatan juga kalau nanti dia dipercayakan menggantikan posisi Marcelino. Oke, kita nanti akan bedah tipis-tipis mengenai formasi seperti apa yang kira-kira akan terjadi dalam susunan pemain Kamis besok. Tapi saya ingin menyapa dulu kiper Timnas Indonesia tahun 1996 hingga 2011, Hendro Kartiko. Selamat malam, Coach Hendro. Selamat malam. Iya, terima kasih bergabung bersama kami di NTV Prime. Coach Hendro, kalau mengikuti perkembangan Timnas saat ini, mengikuti perkembangan bagaimana kita melihat mereka melawan Australia, kemudian melawan Bahrain, dan Kamis besok akan melawan Cina. Anda rasa-rasanya cukup percaya dirikah atau ini akan menjadi pertandingan yang mudah atau tetap harus waspada, Coach Hendro? Yang pastinya kita belajar di pertemuan pertama ya, waktu di Cina, semua orang mungkin juga tim merasa optimis ambil poin di Cina ya. Tapi mungkin karena kekurang waspadaan, jadi kita bisa kehilangan poin di sana. Dan itu tidak boleh terjadi nanti di Jakarta. Oke, menurut Anda bagaimana seharusnya tim Patrick Kluivert dan tim kepelatihan menyusun strategi yang cukup hati-hati untuk menghadapi Cina? Yang pastinya ya kita berharap tetap main menyerang, tapi tidak melupakan pertahanan. Itu yang karena itu merupakan ciri khas dari Indonesia ya, timnas Indonesia. Oke, baik. Coach Hendro, mungkin saya ingin sedikit flashback kalau bisa Anda berbagi membandingkan dengan era waktu Anda masih berada di Timnas. Mungkin ada pertandingan yang sama seperti yang akan kita hadapi Kamis besok ini. Harus seperti apa pemain untuk mempersiapkan diri? Karena ini kan memang terasa sekali ekspektasi publik makin naik ya dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Harus seperti apa para pemain menyiapkan diri dengan ekspektasi yang begitu tinggi? Yang pastinya mental yang utama mental ya. Mental pemain juga harus kuat karena yang pastinya bermain di depan publik itu bisa jadi bumerang buat kita, tapi bisa juga menjadi motivasi tersendiri untuk memunculkan kekuatan-kekuatan ekstra dengan dukungan para supporter dari timnas Indonesia. Kekuatan ekstra nih maksudnya siapa nih, Coach? Yang pastinya supporter Indonesia itu merupakan kekuatan ekstra dari kita untuk bisa mendapatkan poin maksimal di pertandingan besok itu. Oke, baik. Kalau mengamati bagaimana TC di Gianyar, Bali kemarin, TC yang kemudian dilihat oleh berbagai pengamat dan pecinta sepak bola sebagai sesuatu yang mewah karena waktunya cukup panjang, persiapan yang tidak pernah dimiliki ketika menghadapi Australia. Dan kemudian kita kemarin mendengar pernyataan dari Jay Itzes, dari Emil, bahwa mereka akhirnya bisa mengenal satu sama lain. Coach, ini kalau Anda lagi-lagi sebagai mantan
mantan pemain, Coach Hendro. Seberapa signifikan sih pemain itu bisa mengenal satu sama lain, kemudian chemistry itu akan terlihat kualitasnya pada permainan di pertandingan? Yang pastinya ya karena kan mungkin kalau lawan Australia kemarin kan jeda FIFA matchday-nya kan nggak terlalu lama kan, karena banyak yang pemain yang main di luar negeri masih bermain, jadi mungkin baru 4 atau 3 hari baru bergabung, dan ini dengan TC yang agak panjang ya otomatis chemistry-nya antar pemain itu akan lebih menyatu, dan juga iklim ya. Mungkin orang-orang yang pemain-pemain yang ada di luar negeri mungkin iklimnya berbeda dengan yang ada di Jakarta sama Bali ya, itu juga butuh adaptasi, dan itu saya kira udah dengan ada TC di Bali terus habis itu pindah ke Jakarta, yang pastinya adaptasi untuk cuaca pemain-pemain tersebut udah oke, jadi saya kira itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Bung Gita. Bung Gita, ada statement bahwa 3 poin itu harga mati. Ini keluar dari baik dari Ketum PSSI, kemudian juga dari pelatih Patrick Kluivert juga tampaknya cukup percaya diri untuk meraih 3 poin. Nah, kira-kira apa yang harus diantisipasi dari Cina yang kemudian akan mengganjal kita meraih target 3 poin itu? Yang kita harus hati-hati adalah ini, bola daerah mereka ya. Kita kena masalah dari permainan bola daerah mereka pada saat gol kedua melawan China. Kemudian sepak-sepak pojok ya? Bukan umpan-umpan terobosan ke tengah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Zhang Yuning dengan sangat baik. Kemudian ada satu gol pertama itu kesalahan dari Shane Patinama pada saat itu, tidak cepat mengantisipasi bahwa bola masih bisa direbut di garis gawang pada saat itu, sehingga kemudian terjadi gol. Hal-hal cerobos kecil seperti ini yang bisa menjadi masalah, itu yang benar-benar harus benar-benar diantisipasi oleh tim kita. Juga jangan keburu menyerang kemudian kita terlambat ke belakang seperti halnya yang terlihat pada saat kita melawan Australia. Kita all out attack, kita lupa bertahan dengan terlalu tinggi sehingga kemudian kita dijebak dengan counter mereka. China ini kan memang baru mencetak 2 kali kemenangan, tapi 2 kemenangan itu mereka dapat dengan counter. Gol kemenangan mereka melawan Bahrain di menit 90+1 itu di kandang Bahrain juga dari serangan balik pada saat Bahrain berusaha untuk mendapatkan 3 poin. Ini kan kalau bicara 3 poin mati, harga mati, dua tim ini harga mati 3 poinnya. Terutama kalau kita lihat bagaimana kebutuhan China sendiri terhadap 3 poin ini. Kita juga, karena dengan 3 poin berarti kita mengamankan langkah kita menuju ke putaran keempat setidaknya. Oke. Kalau dua-duanya kemudian kekuatannya sebenarnya counter attack. Dalam bayangan Anda ketika nanti tim kita masuk ke GBK nih, GBK dengan full supporter Indonesia, pasti kan mau tidak mau kan akan bermain agak sedikit menyerang ya. Nah, harus seperti apa tuh Bung Gita? Tapi kan kita ngelihat betul lawan Australia, waktu lawan Bahrain, waktu lawan Arab Saudi, kita nggak terburu-buru menyerang, kita menunggu. Dan itu terlihat bahwa kita lebih nyaman dengan cara seperti itu. Kita menunggu lawan untuk masuk. Kemudian kita all out attack. Tidak seperti waktu lawan Jepang ya, 35 menit kita kita kan melayani jual belinya Jepang. Kemudian balik-balik lagi, kita tidak bisa memanfaatkan peluang, 2 peluang saat itu dengan baik. Kemudian lawan Australia juga kan kita menguasai jalannya pertandingan di awal, kita gagal penalti kemudian dihukum oleh Australia. Kesalahan gagal penalti kan tetap sebuah kesalahan, itu yang tidak boleh kita lakukan. Saya pikir juga pelajaran bahwa kita bisa menahan imbang Australia, kita menang lawan Bahrain, kita menang melawan Arab Saudi dengan clean sheet saat itu juga akan menjadi acuan bahwa kita bisa kok melakukan hal yang sama terhadap China ini. Walaupun mungkin ya kalau dua-duanya sama-sama menunggu akan menjadi pertandingan awal yang membosankan. Tapi balik lagi, ini kan kepentingannya bukan untuk pertandingan baik atau tidak mainnya, untuk siapa yang lolos ya. Rasa-rasanya nggak salah juga sih main jelek asal lolos gitu ya? Untuk satu pertandingan ini. Artinya pemain jangan sampai tergoda. Iya, jangan sampai tergoda untuk all out attack karena ini pasti akan dipancing oleh China untuk attack dan mereka akan counter. Ini yang jangan sampai tergoda karena ini akan menjadi masalah besar dari kita. Selama ini kan kita selalu bisa menahan imbang kemudian menang pada saat kita unggul terlebih dahulu, tidak ketinggalan terlebih dahulu. Ya, ini yang benar-benar harus kita jalankan. Baik. Coach Hendro, ada semacam persepsi
persepsi bahwa ketika Indonesia itu ball possession-nya tinggi, kemudian bermain menyerang, itu nanti biasanya justru kalah. Sementara ketika ball possession rendah, bermain bertahan, itu justru menang. Anda setuju tidak dengan persepsi seperti itu? Di sepak bola itu sebetulnya bukan terlalu penting untuk possession, tapi hasil akhir. Itu yang orang menilai. Kadang-kadang possession kita bagus, tapi hasil akhirnya kurang bagus. Ya seperti yang Bung Gita Suwondo bilang, main jelek tapi menang itu akan lebih bagus. Khusus untuk pertandingan ini. Khusus untuk pertandingan ini. Oke, baik, semoga itu ada di kepala semua pemain ya berarti Coach Hendro. Bukan menganjurkan main jelek loh. Bukan menganjurkan main jelek. Ya, oke. Bukan menganjurkan bermain jelek, tapi yang mungkin menurut penonton mainnya agak monoton. Kenapa harus menunggu? Kok nggak langsung melakukan serangan? Ya itu kan yang pastinya udah dianalisa oleh tim pelatih ya. Seperti apa? Oke, baik. Karena kan tim pelatih itu sekarang tahu lah kekuatan Indonesia itu seperti apa. Apakah dia akan main frontal, menyerang, atau bertahan dulu, baru menyerang. Seperti itu. Yang pastinya udah dianalisa itu. Baik, mungkin kalau mau disimpulkan artinya tidak apa-apa monoton, yang penting aman. Mendapatkan hasil. Dan kita harus klinis di depan. Selama ini kan masalah kita pada saat pelatih terdahulu sebelum ini, bahkan pada saat kita dilatih oleh Clever sekalipun, dalam 2 pertandingan terlihat bahwa kita hanya bisa mencetak 1 gol, masing-masing 1 gol. Oke, bagus, oleh Romeni bikin 1 gol. Tapi ada peluang dari Eliano tidak jadi gol. Ada penalti Kevin Dix tidak jadi gol. Ini yang setiap peluang harus kita manfaatkan menjadi gol karena nilainya adalah lolos ke putaran keempat atau lolos langsung ke Piala Dunia. Yang itu jadi target kita ya. Oke, baik, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan ke Bung Gita dulu terlebih dahulu. Bung Gita, ini kan kalau 2 hari menjelang pertandingan biasanya sudah marak beredar nih formasi dan susunan pemain dari berbagai versi. Kalau versi Anda seperti apa? Boleh nggak kita belah satu persatu per bagian? Mungkin dari depan dulu ya, karena kan kita kehilangan Marcelino dan Ragnar ya. Iya, kita kan pakainya 3-4-3 ya harusnya ya, karena mengacu ke Bahrain kita menang pada saat itu dengan 3-4-3 dengan 3 back. Kemudian kalau kita bicara di depan terlebih dahulu, untuk striker pasti Romeni ya di depan. Kemudian di belakang Romeninya siapa? Marcelino kan nggak bisa main, tapi di sana ada Jakob Sayuri. Saya pikir juga akan ada Jakob di sana. Anda cukup percaya diri Patrick Kluivert, Alex akan pasang di starting 11 nih? Saya nggak tahu pikiran mereka. Jadi agak suzon nih mungkin. Kalau saya pikir kalau pikiran mereka akan memasang Vano Lillipali. Saya nggak tahu seperti itu. Kenapa Anda lebih condong memilih Jakob? Karena bahasa yang sama. Kemudian kalau Vano Lillipali bahasa yang sama. Dia bisa berkomunikasi dengan sama di dalam maupun di luar lapangan mereka. Tapi saya pikir dengan permainan Jakob selama di Liga 1 harusnya Jakob ada di sana karena dia punya kecepatan. Jadi Patrick Kluivert dan kawan-kawan pasti sudah melihat golnya, asisnya dia pada saat golnya Marcelino Ferdinand di Piala Asia. Kemudian di kiri dengan tidak adanya Ragnar, ini kehilangan yang sangat besar ya. Siapa di sana? Saya juga nggak yakin bahwa Rafael Struijk akan dipasang. Ada Dean James di sana. Dia bisa aslinya back kiri, tapi dia bisa bermain sebagai sayap kiri juga, bisa bermain sebagai di depan kiri. Jadi saya pikir 3 pemain ini akan dimainkan. Jakob Sayuri, Romeni, dan juga Dean James. Kemudian untuk 2 sayap yang di tengah, kan 4 di tengah, itu terdiri dari 2 sayap. 2 sayap itu kanan akan Kevin Dix, Calvin Verdong akan di kiri, Tom Haye sebagai playmaker, Joey Pelupessy akan sebagai pemain gelandang bertahan. Kemudian 3 di belakang, saya sih lebih cenderung untuk memasang, kalau saya lebih cenderung untuk memasang Rizky Ridho, Jay Izzes, dan Jason Hubner. Ya, ini formasi yang memang udah diperkirakan kuncian ya. Tapi kalau saya melihat Patrick Kluivert memasang Miles Hilgers melawan Australia, bukan tidak mungkin dia memasang. Akan coba lagi pakai Miles. Siapa tahu dengan dengan TC yang lama di
Bali, akan ada chemistry di antara mereka. Toh ada Rizky Ridho juga. Waktu melawan Australia kan dia bermain dengan 2 back sejajar tanpa ada Rizky Ridho. Dan sekarang kan dengan 3 back berarti dia akan memasang Miss Hilgers, Jay Isis dan juga Rizky Ridho yang bermain di kiri. Karena di Persija Rizky Ridho sering bermain sebagai center back kiri. Kemudian penjaga gawang Emil Audero pasti, karena Martin Paes tidak bisa dimainkan. Ya, oke. Saya mau coba tanya ke Coach Hendro, ada pendapat yang berbedakah atau ada yang sama atau mau ingin memberikan komentar? Silahkan Coach. Yang pastinya ya namanya juga apa ya, berprediksi ya. Ya kurang lebih apa yang disampaikan sama Bung Gita Suwondo tadi, ya mirip-mirip lah. Mungkin boleh loh kalau beda Coach. Ya mungkin kalau lihat performanya bisa juga yang di belakang tuh Rizky Ridho sama siapa? Jay Isis ya, sama Hafner. Iya. Kurang lebih itu. Itu sama. Kalau di depan bisa juga yang di kiri mungkin bisa si siapa? Lili Bali bisa, yang di kanan Yakob, baru yang di tengahnya yang di depannya Ole ya. Ole Romani. Oke, mohon maaf Coach, tadi saya tidak mendengar. Jadi di belakang Ole kalau menurut Coach Hendro harusnya siapa? Antara kalau aku sih Yakob Sayuri sama Lili Bali ya. Oh oke, jadi setidaknya jadi setidaknya Yakub Sayurinya sama ya dengan Bung Gita, kemudian memasang Lili Pali. Oke, Lili Pali ini kan baru dipanggil lagi ya Bung Gita. Kira-kira akan ada adaptasi yang cukup berbeda tidak dengan permainan di musim sebelumnya? Sebenarnya kalau dari sisi pengalaman adaptasi akan cepat ya dia lakukan. Sekarang dengan gaya permainan kita, fisiknya bagaimana? Karena dia membawa Borneo demikian baiknya di 2 musim lalu, tapi kalau kita bicara musim yang baru berakhir kan dia tidak terlalu luar biasa. Jadi mungkin ada penurunan permainan, tapi pengalaman pasti akan menjadi pembeda juga. Dan bagusnya kalau seperti yang dikatakan oleh Coach Hendro tadi, ada Lili Pali di kiri, ada Yakob di kanan. Dua-dua pemain ini kan bisa switching, artinya mereka bisa pindah ke kanan dan ke kiri sama baiknya. Jadi dua kaki hidup dan ya itu yang pasti akan membuat opsinya jadi tambah baik buat Patrick Kluivert. Oke, dan tidak akan ada masalah yang terlalu berarti untuk adaptasi dengan Ole, karena kan mungkin belum pernah bermain dengan Ole nih. Iya, tapi saya rasa sih cepat ya pemain-pemain ini ya. Tidak harus menjadi masalah kalau sudah masuk ke tim nasional. Oke, saya ingin bicara dengan potensi bahwa pemain-pemain lokal kemungkinan akan punya kesempatan untuk bermain di laga ini ya. Mungkin bisa kita coba lihat lagi dari 29 nama itu, siapa yang kira-kira akan punya kesempatan untuk debut dan apa syaratnya untuk tim kepelatihan berani memasang mereka? Wah, ini berat nih. Biar sekali-sekali pertanyaannya beda. Kalau debut pasti bukan milik Rizky Ridho ya, dia udah sering digunakan. Kemudian kalau sebagai sub, saya pikir Ricky Kambuaya membuktikan dia baik sekali ya. Kemarin ada 2 kesempatan dia melakukan passing yang kalau diselesaikan oleh rekan-rekannya, salah satunya Eliano, itu akan menjadi assist. Tapi cara dia membuka ruang, cara dia masuk untuk melakukan opening itu luar biasa. Kemudian kalau kita bicara lagi yang lain, saya sih pengen melihat Beckham kan bagus bersama Persib. Saya pengen coba lihat dia di kanan, tapi apakah kesempatan itu ada? Iya. Nah, apa syaratnya? Syaratnya kita harus unggul berapa banyak dulu? Baru boleh coba-coba masang pemain ya. Saya rasa-rasanya seperti itu. Atau kalau Yakob Sayuri ataupun Lili Pali ataupun siapapun yang dipasang di kanan tidak menunjukkan performa yang baik, Beckham yang akan dipasangkan di sana. Beckham ya? Anda Beckham cukup oke. Saya pengen melihat sebenarnya Beckham. Tapi kan balik lagi ini 29 ya. Akan menjadi 23 karena apakah dia akan masuk ke 23 itu yang jadi ini. Iya, akan sangat menarik untuk menanti starting 11-nya atau 23-nya paling tidak ya, apakah akan masuk atau tidak nama-nama pemain lokal ini. Saya ingin ke Coach Hendro juga untuk mengomentari hal yang sama. Kira-kira kalau Anda sendiri berhayalnya nih Coach, siapa yang kira-kira akan punya kesempatan untuk, ini kan kesempatan emas ya, kesempatan bersejarah untuk pemain lokal bisa bermain di tim yang saat ini memang sudah tim ini udah tim unggulan sekali, tim yang full diaspora sebenarnya bisa dikatakan. Kalau Anda berhayalnya kira-kira siapa Coach?
Kalau saya sih berharapnya kalau di belakang ya, Rizky Ridho Ya. pasti main. Terus kalau di tengah hampir sama. Kalau saya sih cenderung ke Kambuaya ya. Ricky Kambuaya ya. Ya, Kambuaya mungkin juga bisa di sayap itu kita punya Egy. Egy ya. Ya, kita punya Egy. Ya, mungkin 3 orang itulah. Oke, kalau Anda ini sebagai coach juga ya, Coach Hendro, coach itu bisa percaya diri untuk memberikan kesempatan pemain-pemain yang mungkin ini akan menjadi debut buat mereka, kalau harus syaratnya seperti apa, Coach? Yang pastinya kalau dari kita itu, kita melihatnya di sesi latihan kurang lebih 6 atau 5 hari untuk memastikan. Jadi istilahnya kita udah punya kerangka tim yang untuk bermain tim utama, tapi kita juga sudah punya plan berikutnya ya, plan B atau plan C jika ini tidak jalan segala macam. Alternatif pemain itu udah pasti dicoba di sesi latihan sebelum match itu. Jadi paling enggak kalau pemain ini kan jadi tinggal Bongkar pasang ya, Coach? Bongkar pasang aja. Oke, baik. Saya ingin bertanya sedikit lagi kembali ke masa lalu, Coach, karena tadi kita kalau bicara ketika off air, kita sama-sama mendengar Anda pernah ikut bermain ketika melawan Cina di 2001. Boleh cerita seperti apa waktu itu, atau kesan seperti apa yang mungkin jadi core memory buat seorang Coach Hendro ketika menghadapi Cina yang mungkin bisa dibagi saat ini? Yang pastinya di 2001 itu kita kualifikasi Piala Dunia, kalau nggak salah itu. Kita satu grup sama Cina. Putaran pertama kita main di Kunming dengan kondisi cuaca kurang lebih di bawah 10 derajat ya. Oke, dingin ya, Coach? Dingin banget. Iya. Dingin banget. Yang kita waktu itu dilatih sama almarhum Om Beni dulu ya. Oh iya. Dan babak pertama kita bisa leading 1-0 lewat gol Kurniawan, itu pun lewat set piece, tendangan penjuru. Tapi di babak kedua kita benar-benar habis karena bukan hanya lawan pemain aja, tapi kita lawan cuaca yang kurang mendukung buat kita. Jadi di putaran pertama itu kita kalah 5-1. Dan setelahnya di kandang? Di kandang kita kalah 2-0. 2-0. Apa yang menyebabkan ketika di kandang itu juga cukup sulit menghadapi Cina, Coach? Yang pastinya dia bermain waktu itu nggak banyak possession ya. Okay. Jadi dia bermain simple, dia bagi bolanya ke bola panjang ke belakang pemain belakang kita, dan di situ memanfaatkan postur tubuh dia yang kebetulan banyak yang tinggi-tinggi. Karena waktu itu kita sebetulnya juga ada yang tinggi, tapi lebih tinggi waktu pemain itu Cina. Full pemain Cina atau ada naturalisasinya, Coach? Belum ada. Yang pastinya full Cina. Full Cina semua. Oke. Dan 24 tahun kemudian strategi mereka sebenarnya masih sama berarti ya kira-kira, Coach? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama NTV. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bung Gita lagi untuk mengomentari tadi kalau kita sempat dengarkan Coach Hendro sempat berbagi pengalaman di 2001. Apa yang diingat oleh Bung Gita pada 2001 itu? Ingat itu saya lupa, saya reporter atau saya penonton ya saat itu. Tapi yang jelas bahwa Cina itu adalah zaman keemasannya Cina. Itu satu-satunya tim nasional Cina yang lolos ke Piala Dunia. Ke Jepang Korea waktu itu. Dan kalau bisa dibilang bahwa
kekuatan China saat itu mirip lah dengan Korea atau Jepang sekarang yang rajanya Asia saat itu. Sehingga tidak heran kalau membanggakan juga walaupun kita kalah 0-2, kalah 1-5 di Kunming, tapi kita bisa memberikan perlawanan. Bahkan kalau saya ingat 0-2 itu datang golnya itu di menit-menit akhir ya, 20 menit, 15 menit terakhir. Oke, jadi sudah bertahan cukup lama. Iya, sudah bertahan cukup lama, tapi memang menyelamatkan ketinggalan 1-5 kan emang sulit susah. ya dibandingkan kalau kita dalam keadaan kok 1-5. Tapi apapun China kan kemudian sempat menjadi tuan rumah Piala Asia, sempat sempat bagus juga, tapi kan sekarang sedang dalam proses mencoba bangkit kembali. Di Piala Asia kemarin bahkan kita lolos ke babak 16 besar, mereka tidak lolos dan tidak mencetak 1 gol pun. Ini kekurangan. Kalau tadi Branko Ivanovic bilang bahwa masalahnya sama dengan kita. Iya. Masalah mereka mungkin lebih berat ya dalam mencetak gol. Itu ya. Kita nggak mau cyber balik ya. Kita nggak mau cyber balik, tapi yang jelas bahwa kita setidaknya mendapatkan 9 poin, mereka baru 6 poin. Kita menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab, kita mengalahkan Arab Saudi, kita dapat 4 poin dari Arab Saudi, kita dapat 4 poin dari Bahrain. Kita memang kalah yang mengejutkan melawan China karena keteledoran strategi kita saat itu. Ini yang tidak boleh terulang lagi hari Kamis nanti. Oke, kalau Anda melihatnya, kalau kita tadi dengarkan Coach Hendro kan bercerita bagaimana strategi mereka 2001, kemudian melihat bagaimana mereka bertanding melawan Indonesia 2024 kemarin. Iya. Apakah memang ada kemiripan strategi yang masih? Waktu di GBK kita kan mengejar ketertinggalan ya. Jelas bahwa kita mencoba untuk mencetak gol terlebih dahulu. Ini yang kenapa kita ambil inisiatif. Tapi mereka datang 2 golnya juga dari counter. Ini juga yang sama terjadi di tahun 2024 pada saat mereka menjadi tuan rumah. Mereka 2 golnya dari counter. Justru pada saat semua orang bilang bahwa China yang sudah kalah 3 kali berturut-turut, masa iya dapat poin dari Indonesia yang sedang bangkit saat itu dengan 3 kali imbang. Bahkan kalau menghitung lawan Bahrain kita harusnya menang saat itu kalau tidak ada perpanjangan waktu yang berlebihan. Itu yang kemudian seperti seperti menjadi batu sandungan kita bahwa kita tidak waspada dan kita jadinya kalah pada saat itu. Kalau Anda feelingnya nih melihat pertandingan besok sebenarnya pressure-nya tuh akan lebih besar di mana? Di Cina apa di tim Indonesia? Rasa-rasanya harusnya China ya, karena mereka mengejar ketertinggalan. Kalau mereka atau jangan-jangan mereka bermain tanpa tekanan karena berpikir bahwa yang dihadapi kan memang di atas mereka. Mereka harus benar-benar harus menang di sini. Karena kalau draw mereka otomatis tidak akan masuk ke putaran keempat. Kita draw masih bisa masuk ke putaran keempat asal hasil dari Bahrain atau melawan Arab Saudi. Berharap dari pertandingan lain. Jadi harga mati untuk menang itu lebih ke China. Kita harus menang karena kita tuan rumah dan kita harus memastikan diri lolos ke putaran keempat tanpa harus terpengaruh pertandingan melawan Jepang. Oke, baik. Saya ke Coach Hendro. Coach Hendro, kalau Anda sendiri melihatnya harus bagaimana antara pelatih, tim kepelatihan Patrick Kluivert dan timnya, kemudian para pemain agar tidak terlalu overconfidence nih, Coach Hendro? Yang pastinya harus belajar dari pertemuan pertama ya. Dari pertemuan pertama karena semua ya kita nggak tahu kondisi tim pelatih waktu itu seperti apa. Yang pastinya kan masyarakat Indonesia juga optimis banget kalau di Cina kita dapat poin. Iya, betul. Karena mungkin satu-satunya tim yang belum dapat kemenangan waktu itu China kan. Iya. Dan sedangkan kita waktu di Bahrain kita draw 2-2 itu pun lewat perpanjangan waktu yang udah lebih gitu loh. Jadi optimisme waktu lawan Bahrain boleh sebetulnya dibawa di setiap pertandingan. Tapi kita tidak boleh lengah seperti itu. Itu aja menurut aku. Oke, Bung Gita, ini kalau kita kemudian mengutip tadi Coach Hendro mengatakan kita kan harus belajar dari bagaimana kita menghadapi Australia, kemudian menghadapi Bahrain. Tim kepelatihan juga harus melihat bagaimana pertandingan kita kemarin melawan Cina. Nah, harus pakai pedoman atau prinsip seperti apa si tim pelatih ini untuk menyusun starting 11? Balance antara penyerangan dan
pertahanan kita dan juga penyerangan kita. Oke. Kita udah punya Joe Pelupessy sekarang, kita punya Tom Haye, walaupun Tom Haye ini kan pemain 70 menit biasanya, tapi ada Ivar Jenner yang nanti bisa menggantikannya. Iya. Kita punya Ricky Kambuaya juga yang bisa masuk di babak kedua. Jadi saya pikir pilihan opsinya sudah baik sekali, sudah banyak sekali. Walaupun kita ada 5 pemain yang ada yang cedera, ada yang urusan keluarga, Iya. ada yang akumulasi kartu. Iya. Tapi praktis itu kan hanya 3 pemain inti dan itu ada penggantinya. Penjaga gawang ada penggantinya. Iya. Mungkin masalah Ragnar yang mungkin akan sulit dijadi penggantinya karena Ragnar ini sangat luar biasa. Tapi yang jelas bahwa kita seperti yang dikatakan Coach Hendro tadi, kita harus mawas diri karena kita baru menang lawan Bahrain. Kita juga waktu ketemu China kan kita baru mendapatkan hasil imbang Iya. lawan Bahrain yang harusnya menang. Iya. Itu kita terlena, jangan sampai kita ada terlena kedua. Ada mental overconfidence Iya, itu yang memang overconfidence. harus ditekan Iya, ya. harus ditekan. Dan itu tadi, kita tidak boleh bertahan terlalu tinggi. Saya tidak mau menyebut satu individu ataupun banyak individu belakang yang suka bertahan tinggi terlambat mundur ke belakang, tapi itu yang harus dikurangi bahwa oke, sepak bola modern, back itu memang punya kecenderungan untuk bertahan tinggi untuk membantu penyerangan. Tapi harus cepat untuk balik ke belakang pada saat dibutuhkan. Karena China pasti senjatanya adalah counter. Oke, kalau kemudian saya meminta Bung Gita memberikan catatan terhadap kepemimpinan Patrick Kluivert dan teman-temannya, karena kita kan baru menyaksikan 2 pertandingan Iya, ya di betul. bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kita melihat bagaimana dia mencoba memaksakan filosofinya di Australia, Iya, gagal kemudian gagal, akhirnya beradaptasi dengan kualitas pemain kita di Bahrain. Nah, kira-kira dengan TC 6 hari kemarin yang dibangga-banggakan meningkatkan kualitas chemistry, akankah dia berani mencoba lagi seperti yang dilakukan di Australia atau Harusnya enggak ya. Harusnya enggak ya? Harusnya dia seperti pertandingan melawan Bahrain. Tapi mungkin kalau ada apa ya, rasa-rasanya dia kurang lama di Indonesia ya. Kurang lama di Indonesia. Saya nggak tahu Coach Hendro sependapat nggak dengan saya. Dia tidak cukup lama untuk mengawasi Liga 1 sehingga banyak sekali pemain-pemain yang sebenarnya patut dipanggil jadinya tidak terscouting. Bahkan pada saat ada 5 pemain cedera, sebenarnya 5 pemain dari Liga 1 ada yang bisa menggantikannya. Siapa menurut Bung Gita yang harusnya terpanggil tapi tidak terpanggil? Beckham kan tadinya tidak terpanggil Iya. kan. Terus dia salah satu pemain yang menonjol selama liga ini. Toh akhirnya terpanggil. Tadinya waktu awal-awal saya bilang kenapa tidak ada pemain Persib, Beckham seperti itu yang tidak dimainkan. Oke, akhirnya Beckham. Jadi ya memang sudah terjawab sekarang. Tapi karena keadaan yang membuat Beckham masuk. Bukan benar-benar mau memanggil. Benar-benar memanggil. Jadi saya pikir dia harus lama di Liga 1. Oke, dia boleh di Eropa, tapi kan dia sudah tahu pemain-pemain Eropa itu siapa. Dia harus ada di Liga 1 karena di Liga ini yang membutuhkan pengamatan dia. Atau timnya lah yang ada di sini untuk mengawasi Liga 1. Kayak misalnya nanti kita masuk putaran ke-4. Misalnya kita putaran ke-4 Oktober. Iya. Kita kan ada pertandingan friendly di September. Iya. Agustus sudah mulai Liga 1. Ya dia harus mengawasi Liga 1 untuk melihat siapa pemain yang bisa dipanggil untuk nantinya dimainkan. Mengawasinya bagaimana memastikan bahwa mengawasinya memang mengawasi serius dan bukan mengawasi basa-basi. Iya, Seperti Beckham Putra kan yang kemudian juga dilihat, ini jangan-jangan cuma untuk menghibur dahaga dari bobotoh lah supaya ada satu masuk. Tapi Sebenarnya apakah akan dia dimainkan mengawasinya atau dengan tidak? baik pada saat dia datang ke stadion loh. Karena saya mengawasi pada saat dia mengawasi Ricky Kambuaya ya. Iya, iya. Saya memang bukan pelatih, tapi saya kan ada di tim produksi yang cover Liga 1. Di control room tuh kita bisa lihat setiap kali Ricky Kambuaya pegang bola, dia 3 orang ini, Lanzat, dia dan juga Alex Pastur, itu selalu dalam kamera yang kita tidak take untuk ditayangkan. Itu terlihat dia manggut-manggut bahwa ini nih. Jadi dia benar-benar memperhatikan, tapi mungkin ya itu tadi, dia hanya datang ke Dewa United, dia hanya datang ke Malut United, makanya ada Yakob dan Yance. Tapi dia tidak pernah datang ke Persib, dia tidak pernah datang ke Persebaya. Kalian sebenarnya ada banyak pemain yang bisa dipanggil di sana. Oke, baik. Saya ke Coach Hendro untuk pertanyaan yang sama. Mungkin catatan dari bagaimana Anda melihat Patrick Kluivert, Daniel Lanzat, dan Alex Pastur memimpin timnas mulai dari ketika melawan Australia dan Bahrain. Dan kira-kira prediksi Anda, apakah di pertandingan melawan Cina akan kembali lagi ke strategi seperti melawan Australia atau akan lebih beradaptasi? Yang pastinya kita belum bisa istilahnya dengan 2 pertandingan yang berbeda kan. Iya. Dia pertama datang langsung memimpin untuk lawan Australia dengan taktik dan strategi dia dan kurang berhasil, tapi begitu ketemu Bahrain ada sedikit perubahan dan itu membuahkan hasil. Ya paling enggak yang pastinya
setiap ada perubahan itu membawa hasil, biasanya sih itu nggak akan berubah ke yang lain. Dia pasti akan mempertahankan apa istilahnya the winning teamnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Termasuk tekanan dari publik di media sosial akan menekan pelatih tidak ya kira-kira? Tapi publik kita sebenarnya ini loh, ramah loh. Artinya dalam kekalahan pun kita tetap mendukung kan sebenarnya. Itu yang harus apa ya menjadi. Meskipun waktu pas Australia cukup keras ya. Ya cukup keras karena kaget dengan skornya. Tapi tidak ada tanda-tanda dia dimusuhin pada saat datang ke GBK sebelum kick off melawan Bahrain ya. Karena pelatih baru ya. Yang mesti dilihat ke pertandingan berikutnya dan terbukti dia bisa mencatat kemenangan di Sanjung. Bahkan kemudian waktu itu kan dikatakan bahwa akan ada sebutan buat pelatih terdahulu. Ternyata tidak ada karena dia mencatat kemenangan pada saat itu. Sehingga ya hal-hal seperti ini yang sebenarnya dia juga punya nama karena harapan kita kan sebenarnya sederhana, lolos ke Piala Dunia. Sederhana tapi nggak sederhana ya. Sederhana tapi nggak sederhana tuh gimana tapi ya? sekarang kalau misalnya kita kemarin 6 kali kalah berturut-turut, kita baru mendapatkan 2 poin, kita mungkin harapannya hilang. Tapi kan ini sekarang harapannya tinggi sekali karena kita mendapatkan 9 poin. Betul. Di antara lawan-lawan lain yang poinnya rata-rata dekat dengan kita. Gitu. Oke, kalau Bung Gita melihat TC kemarin itu, kemudian kita melihat statement dari Jay Itzes, Emil kemarin bilang, oh saya akhirnya bisa mengenal ya, kan mengerikan sekali ya sebenarnya 2 pertandingan kemarin berarti dia nggak kenal ya dengan teman-temannya sendiri dan akhirnya bisa mengenal personal masing-masing pemain. Kira-kira itu akan berpengaruh tidak dengan kualitas permainan? Kalau kualitas permainan tergantung ya. Kadang-kadang kita tidak mengenal teman, kualitas permainan bisa juga diangkat bagus ya, bisa juga iya. bagus karena profesionalisme itu kan selalu di atas. Tapi setidaknya apa ya? Kebersamaan pasti akan menjadi akan menjadi semacam sebuah cambukan modal untuk mereka bisa sama-sama bermain bagus untuk bisa menggapai cita-cita mereka ya lolos ke Piala Dunia. Oke, Coach Hendro mungkin bicara soal chemistry sedikit. Benar tidak tadi yang dikatakan Bung Gita, kadang-kadang memang tidak mengenal secara personal, tapi kalau chemistry-nya memang ada bisa bermain dengan bagus dan kompak. Tapi meskipun itu kemudian diasah, didekatkan di dalam TC yang cukup panjang, bisa saja chemistry itu tidak terlihat juga nanti di lapangan. Bisa juga tapi yang pastinya kan semua pemain tim nasional itu kan profesional ya, pemain profesional. Jadi dituntut untuk cepat beradaptasi. Jadi chemistry juga penting. Istilahnya kita dalam komunikasi segala macam itu kan bisa lebih lancar lagi di dalam pertandingan. Tapi kalau yang pastinya kalau dia pemain profesional ya pasti apa yang diiniin sama pelatih itu pasti akan dilakukan. Itu yang utamanya. Baik, ini memang kita sampai hari ini belum tahu ya kira-kira strategi macam apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihan untuk pertandingan yang kali ini setelah dengan modal persiapan yang cukup panjang kemarin di Gianyar Bali ya. Iya, saya pikir juga menebak isi kepala Patrick Kluivert agak sulit juga ya. Iya. Karena saya juga tidak menyangka bahwa dia akan bermain demikian menyerangnya melawan Australia. Saya berpikir bahwa dia akan melakukan hal yang sama melawan Bahrain, justru kebalikannya. Iya. Dan itu benar-benar membuahkan hasil ya. Dan ini saya pikir dia belajar dari sana, harusnya dia hati-hati berhadapan dengan China ini. Oke, saya ingin bicara sedikit soal supporter. Karena peran supporter di Indonesia ini sangat penting, cukup bisa menyetir lah seperti apa jalannya pertandingan, bisa menjadi energi tapi bisa juga jadi pressure. Nah kalau Anda melihatnya harus seperti apa supporter di GBK pada Kamis besok ketika mengantar tim melawan Cina? Harus mendukung tapi dengan batasan ya. Karena kita baru saja dapat hukuman dapat sanksi, dari FIFA, kita dapat denda bahwa kita berhadapan mungkin ada dendam melawan Bahrain ya. Kenapa? Karena pada saat Bahrain dianggap memperlakukan kita tidak baik. Tapi yang jelas penonton Bahrain pada saat itu tidak mengeluarkan chant yang mengata-ngatain pemain kita. Ini yang kita tidak diperlakukan dengan baik, tidak bisa dihukum mungkin. Tapi pada saat kita keluar kata-kata chant yang pasti akan masuk ke rekaman
ke mejanya FIFA rekaman-rekaman itu, dan bahkan dalam berbagai macam bahasa pun pasti akan diterjemahkan oleh FIFA. Ini yang harus hati-hati. Jadi kita boleh mendukung karena dukungan itu sangat penting dan ini terlihat sangat baik sekali dukungan kita, tapi jangan berlebihan sehingga harus mengata-ngatai pemain. Bahkan kalau kita kan lihat kalau berhadapan dengan lawan-lawan yang dianggap musuh bebuyutan kita, kadang-kadang dalam menyanyikan lagu kebangsaan lawan pun kadang-kadang ada kata-kata bu segala macam gitu kan. Itu yang itu agak deg-degan ya untuk menantikan betul. Karena kalau kita bermain di Piala Dunia nanti kan kita nggak bisa milih lawan. Kalau kita melakukan itu di Piala Dunia kan siapa tahu kita benar-benar lolos ke Piala Dunia, itu kan bisa menjadi hal yang memalukan jadinya. Iya, kualitas supporter kita memang harus juga ditingkatkan karena di Piala Dunia kan ini ya sekarang sudah apa ya, supporter itu benar-benar bersahabat terlepas mereka berperang dalam 2 kali 45 menit. Oke. Coach Hendro mungkin bisa menambahkan kira-kira kalau bisa kasih pesan kepada para supporter kita, pastinya seluruh rakyat Indonesia sudah tidak sabar menantikan hari Kamis, tetapi harus seperti apa mereka mengendalikan emosi ketika menonton pertandingan? Yang pastinya dukungan supporter untuk tim nasional itu sangat berpengaruh ya nantinya di pertandingan hari Kamis nanti. Yang pastinya mendukung sampai habis, tapi jangan sampai ada kata-kata yang kurang enak didengar, karena kadang-kadang kan ini beda, ini pertandingan internasional, beda dengan liga. Mungkin kalau liga masih ada kata-kata yang kurang enak didengar, mungkin nggak dapat sanksi, tapi ini internasional gitu loh. Dengan mungkin pakai bahasa daerah pun, tapi kalau dilihat dari bibir itu kan bisa diterjemahkan ke bahasa internasional dengan menggunakan kata-kata yang kurang bagus ya, akhirnya dapat sanksi. Iya. Yang pastinya kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, paling enggak yang itu harus kita jaga. Ya tetap support sampai habis, sampai apa istilahnya titik darah penghabisan. Ya, untuk timnas Indonesia gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir wajib ditanyakan dalam setiap dialog bola. Ini yang paling berat nih pertanyaannya. Wajib, ini hukumnya harus dijawab. Ke Coach Hendro dulu deh mungkin ya. Prediksi skor, Coach. 2-1. 2-1. 2-1, oh, oke. Jadi masih ada peluang ya berarti Cina untuk menggolkan, kita nggak bisa clean sheet ya, Coach? Ya. Oke, kalau... saya nggak berani sebut skor, tapi margin 1 gol. Oh, oke. Kenapa cuma 1? Saya juga nggak yakin bahwa Cina tidak akan menutup